Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Qala al-mu'allif rahimahullah taala في باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. باب في قول الله تعالى. Mu'allif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu dalam keadaan yang mereka sekutukan itu adalah sama-sama makhluk. Maka ini tentu tidak pantas. Wala yastati'una lahum nasra, dan berhala-berhala itu sendiri tidak mampu menolong mereka. Dia tidak pantas. Tentu dikatakan oleh Syekhuna Syekh Abdul Rahman rahimahullah taala, kenapa selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tandingan, dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka makhluk. Karena mereka makhluk sama seperti kita. Mereka sama seperti kita diciptakan. Maka tentu sesuatu yang mempunyai kedudukan sama ini tidak bisa dijadikan sebagai ini Tuhan. Tidak bisa dijadikan sebagai ini Tuhan. Dan juga mereka, para Tuhan-Tuhan itu, mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Apakah yang batu ataukah dia yang hidup. Dia tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menolong orang? Tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa mampu menolong orang? Maka dikatakan di sini yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan mereka itu sendiri diciptakan? Kalau kita bertanya, kita sekarang melakukan sesuatu, kita mencipta sesuatu, kita lihat ada orang yang dikatakan bahasa dia pencipta ini, pencipta itu, dia menciptakan radio, menciptakan alat ini, menciptakan alat itu. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang ilhamkan dia untuk membuat itu. Allah yang ilhamkan dia agar dia bisa membuat ini, membuat itu, dan semuanya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu melakukan apapun itu. Dia tidak akan mampu melakukan apapun itu. Wala yastati'una lahum nasra. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Wala anfusahum yansurun. Jadi tidak mampu mereka menolong diri mereka. Bagaimana bisa menolong orang lain? Wa qauluhu ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu yang kita seru selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak mempunyai sesuatu apapun walaupun sedikit. Maka antum dengar ketika seorang kehilangan sesuatu, apa yang dikatakan?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada dasarnya bukan milik dia, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita, istri kita, harta kita, semua apapun yang kita miliki itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pemilikan, tapi bukan kepemilikan yang abadi. Kita hanya sekedar diamanahkan sesuatu, sekedar diamanahkan ini sesuatu. Maka di sana ketika kita sadar bahwasanya kita ketika kehilangan sesuatu, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita sadar bahwasanya apapun yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita bisa mau menjadikan sesuatu Tuhan dalam keadaan diri dia saja itu bukan milik dia? Makanya di sana ketika seorang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia menzalimi diri dia sendiri, Allah hukum dia. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia melukai dirinya, Allah akan bertanya kepada dirinya, kenapa engkau melukai diri? Karena pada saat diri kita ini bukan milik kita. Diri kita ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya milik kita, maka tentu tidak akan kita ditanya kenapa engkau melukai diri. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Wala taqtulu anfusakum," jangan engkau membunuh dirimu, jangan engkau rusak dirimu. Karena pada dasar diri ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa sedikit pun di dunia ini. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, Allah beritakan kepada Rasulullah SAW, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, innama ana basharun mithlukum yuha ilayya." Allah beritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, innama ana basharun, bahwasanya saya adalah manusia biasa sama seperti kalian yang tidak punya hak rububiyah. Manusia yang paling mulia saja dikatakan seperti itu. Diajarkan oleh Muhammad, katakan kepada mereka. Diperintahkan untuk katakan kepada mereka, engkau itu manusia biasa yang tidak punya hak apa-apa dalam hal rububiyah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Qul la amliku li nafsi syai'an wa la dharra." Saya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mendatangkan manfaat kepada diriku atau mendatangkan mudarat kepada diriku, tidak mampu. Rasulullah katakan seperti itu. Rasulullah SAW katakan seperti itu. La amliku li nafsi syai'an wa la dharra illa ma syaa Allah, kecuali semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum mungkin akan bertanya, kok kalau begitu ketika seorang berada di atas kesesatan itu berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berada di atas sesuatu yang salah berarti atas kehendak Allah. Iya, semua dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang berzina, ketika seorang berada di atas firqah yang sesat, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebagaimana orang mengatakan ini atas kehendak syaitan yang tidak. Syaitan ini hanya mengarahkan. Inna kaidah syaitan, waswasu syaitan, dikatakan apa? Syaitan memberikan waswas, tipu daya syaitan. Bukan syaitan yang memindahkan dia, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan seorang dari petunjuk kepada kesesatan. Makanya di sana katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fariqan hada fariqan haq alaihi dhalala. Sebagian kelompok mereka Allah tentukan mereka di atas petunjuk, dan sebagian yang lain telah tetap bagi mereka berada di atas kesesatan. Kita akan bertanya, kenapa seperti itu? Dalam keadaan kita lihat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa agar mendapatkan petunjuk. Tapi masya Allah lanjutkan dari ayat yang disebutkan, innahum ittakhadha syayatin awliya min dunillah wa yahsabun annahum muhtadun. Mereka meminta, mereka berkeinginan berada di atas petunjuk.
Mereka ingin berada di suatu tempat yang baik. Mereka ingin masuk surga. Mereka ingin di masjid. Mereka ingin duduk di tempat yang menurut mereka sesuatu yang baik. Tapi ketika mereka masih menjadikan syaitan sebagai pelindung mereka, Allah buat mereka menganggap sesuatu yang mereka lakukan yang buruk itu baik. Allah yang membuat dia seperti itu. Allah yang membuat dia adalah sesuatu yang sesat, bukan setan. Dan ini atas keinginan dia. Allah katakan di dalam hadis qudsi, ini haram zulm ala nafsi, saya haramkan kezaliman terhadap diriku. Makanya dikatakan di dalam ayat yang banyak yang berhubungan dengan perkara itu, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Dan dikatakan di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan, barang siapa memilih, dia yang memilih. Allah memudahkan dia karena dia menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, sebagai pemimpinnya, sebagai pelindungnya. Jadi masya Allah ya, manusia terbaik saja katakan bahasanya apa? La amliku li nafsi syai'an wala dharra. Saya tidak bisa mendatangkan manfaat kepada diri saya dan juga tidak bisa menolong mudarat illa ayyasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apapun. Tidak memiliki apapun. In tad'uhum, ketika mereka menyuruh kepada mereka, orang-orang berada di atas kesyirikan yang menyuruh kepada sekutu syaitan, kepada tagut. In tad'uhum la yasma'u da'akum, mereka tidak dengar. Karena dalam pembahasan tauhid itu kadang orang masih hidup ya, sebagaimana dukun-dukun, ada orang paranormal. Kalau dia sudah meninggal itu jelas kesyirikan. Ada orang yang dia masih hidup, tapi apa? Dia di tempat yang lain. Dikatakan apa? La yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kita minta kepada dukun, contohnya ada seorang dukun, kita minta tolong kepada dia, tolong angkatkan air. Ini sesuatu yang bisa dalam keadaan dia lihat, dia dengar, dia mampu. Tapi kalau dalam keadaan dia di ujung sana, bahkan dia di belakang pintu, kita katakan, wahai dukun, tolong angkatkan air. Dia di belakang pintu situ, dia tidak dengar. Dikatakan dia jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan ketika dia berada dalam satu majelis, dalam keadaan dia tidak dengar, maka dikatakan di sini apa? Wa ittaquhum la yasma'u du'aakum. Karena apa? Kalau dia dengar dan dia mampu, maka dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan, dalam perkara-perkara yang dia mampu. Walau sami'u mastajabu lahum, kalaupun dia dengar, kita meminta kepada dia dalam perkara-perkara yang hanya Allah mampu, dia tidak akan mampu untuk mengijabah. Bahkan kadang dalam perkara-perkara yang dia mampu, belum tentu dia mengijabah. Ada orang yang masya Allah, ada orang lain yang minta tolong kepada dia dalam keadaan dia mampu didengar, tapi dia tidak bisa mengijabah. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lihadza qala Ibrahim alaihi salam alaihi, oleh karena itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abad, wahai bapak, ini panggilan saya ya. Nabi Ibrahim masya Allah ini dalam keadaan seperti itu, bapaknya salah satu dedengkot, bahkan orang yang membuat patung menjualnya masih mengatakan ya abad, itu panggilan saya. Dan ketika itu Nabi kita Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib datang berkali-kali kepada pamannya untuk menyeru agar pamannya itu mengucap kalimat tauhid di akhir kehidupannya.
Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya tidak dilarang. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u syai', ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, wala yughni anka syai', tidak bisa mendatangkan kebaikan untukmu. Jangan sampai ke ahad itu, nanti antum bagus bunuh dia daripada dia sampai ke ahad itu pada ribut. Maka dikatakan di sini, wa idza kana kadzalika fa syai'in yad'u ila an tad'u min dunillah. Oleh karena itu, apabila seperti itu, fa syai'in yad'u, menyeru, ila an tad'u, untuk menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kebodohan. Mereka menyeru kepada untuk beribadah kepada dirinya, menyuruh manusia untuk menyembah kepada patung, menyuruh manusia untuk ajaran kebodohan. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Orang yang tidak mau mengikuti, membenci agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim apa? Yahudi, Nasrani, bukan. Agama Nabi Ibrahim Islam. Menyeru kepada tauhid. Barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, maka dia telah memperbodohi dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak berada atas tauhid itu semua orang jahil. Bagaimana dia bisa meminta, mengharapkan sesuatu kepada yang pada dasarnya dia sendiri tidak memiliki dirinya. Dirinya sendiri itu bukan milik dia. Lalu dia katakan tolong ini, tolong itu, tolong, masya Allah. Apalagi ketika dia diminta kepada sesuatu yang hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan. Jelas-jelas ini kebodohan ketika seorang meminta kepada sesuatu ini yang pada dasarnya dirinya bukan miliknya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Hari kiamat dalam keadaan insyaallah dia begitu berharap kepada sesuatu yang diharapkan sebagaimana orang-orang Nasrani. Mereka sangat berharap bahwasanya apa? Isa ini menebus dosa-dosa mereka. Dan sebagaimana yang kita bahas kemarin, orang yang menamakan diri mereka, menamakan anak-anak mereka dengan nama Muhammad, mereka beranggapan bahwasanya apa? Nama Muhammad ini akan menolong dia, akan dinafikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Isa akan dinafikan mereka, dan semua bahasa syaitan sendiri. Syaitan sendiri menafikan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Pada hari kiamat mereka mengingkari persekutuan antum dengan mereka dalam hal melakukan semua bentuk keburukan. Tidak ada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang mengatakan iya saya bertanggung jawab juga. Tidak mau. Antum melihat kadang anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan ramai, padahal mereka lakukan sama ini, mencuri ayam sama-sama. Nanti pas kita tangkap, tidak ada yang mengatakan ya saya juga sama-sama mencuri dengan dia. Dalam keadaan mereka keluar sama-sama ini. Kawannya yang kita tangkap, dia katakan itu bukan kawan saya. Itu gambaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang seperti itu. Orang bekerja sama dalam hal sesuatu yang buruk akan seperti itu. Saling melaknat, saling menjatuhkan. Maka sungguh sangat merugi ketika seorang itu menjadikan kawan-kawan mereka itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi. Tidak akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Tidak akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Maka masya Allah, alhamdulillah antum berkawan dengan orang-orang yang baik,
yang mengajak, saling mengajak kepada kebaikan, masalah ini. Masalah ini seperti itu, masalah sesuatu yang baik. Wa fi sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sujud Nabi, masyaallah ini. Dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sujud Nabi SAW ketika perang Uhud itu manusia biasa. Kalau seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai kemampuan khusus, beliau tidak akan terluka. Perang Uhud itu sampai patah gerahan Rasulullah SAW pakai baju zirah dia, tembus, patah giginya, sampai para sahabat itu mencabut, tidak berani mencabut pakai tangan, mau mencabut panah yang menembus baju zirah beliau, tidak berani mencabut pakai tangan, cabut pakai gigi. Sampai giginya sahabat yang mencabut ini juga patah. Kalau seandainya riwayat itu sahih, pakai baju zirah. Ketika perang Uhud, ketika masalah yang orang-orang tidak mengikuti apa yang Rasulullah SAW katakan, beliau katakan kepada orang yang berada di atas Uhud, jangan pernah kalian turun dari Uhud sampai saya katakan kalian turun. Ketika perang Uhud, inilah contoh orang-orang yang menganggap sesuatu baik dalam keadaan itu menyelisih. Rasulullah katakan jangan pernah kalian turun dari bukit Uhud sampai saya perintahkan kalian turun. Ketika pasukan panah yang berada di atas bukit Uhud melihat kaum muslimin telah menang, mereka beranggapan baik. Mereka berkata, kami mau tolong, mau turun membantu sahabat-sahabat yang dibawa untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Antum lihat, berkeinginan baik mereka, tapi menyelisih Rasulullah SAW. Mereka berkeinginan baik. Mereka mengatakan kami turun dari bukit Uhud ini untuk mau membantu sahabat-sahabat untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Tapi mereka menyelisih Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika itu? Sampai Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia terluka. Dan Hamzah paman beliau meninggal dunia. Dan ada beberapa sahabat yang meninggal dunia. Dan ketika itu pukulan keras kepada kaum muslimin. Mereka dikakikan, dikocar kacir, walaupun setelah itu Allah kembalikan kekuatan mereka. Ketika mereka sudah kocar kacir, Allah kembalikan lagi kekuatan mereka. Ketika itu antum dengar masyhur ada orang yang berteriak Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Semua orang pada semangat. Karena Rasulullah SAW meninggal. Ketika itu ada yang mengabarkan tidak, Rasulullah masih hidup, maka mereka mulai kembali membangun semangat mereka. Jadi abadikan di dalam surat An-Nisa peristiwa ini. Allah kembalikan semangat mereka. Setelah itu mereka kembali menyelisih Rasulullah. Jadi banyak orang yang mengatakan maksud saya baik, mau beribadah seperti ini, melakukan ini maksudnya baik, menyelisih Rasulullah. Dalil apapun, katakan apapun ketika menyelisih Rasulullah, itu sesuatu yang salah. Bahkan mereka pakai dalil Al-Quran, mereka pakai hadis. Semua hadis, semua ayat yang kau katakan ketika menyelisih Rasulullah salah. Bukan hadisnya yang salah. Kemauanmu memakai hadis itu ada maksud buruk di belakang itu. Faqala Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sujud Nabi yauma Uhudin wa qusirat rabaiyatu sampai patah di rahang beliau. Faqala kaifa yuflil qaum sajid nabiyahum, manusia biasa. Beliau katakan bagaimana bisa beruntung suatu kaum mereka melukai nabi mereka. Bagaimana bisa beruntung orang-orang seperti itu?
Langsung Allah turunkan apa? Fanazalat laisa laka min al-amri syai'. Wahai Muhammad, itu bukan urusanmu. Engkau mau mengatakan orang itu celaka, itu bukan urusanmu. Allah menegur Rasulullah SAW dalam keadaan beliau di mana. Dan kelanjutan dari hadis ini, hadis berikutnya, karena di sana Rasulullah SAW itu apa? Mendoakan laknat. Jadi ketika kita dizalimi, kita boleh mendoakan apa saja. Dalam bentuk balasan, kita boleh mendoakan apa saja. Ketika kita dipukul, ketika kita dihinakan, ketika kita direndahkan, kita doakan apa saja boleh. Tapi kalau kita mendoakan agar dia mendapatkan laknat, ini tidak boleh. Rasulullah SAW saja disebutkan dalam hadis berikut, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, idza rafa'a ra'sahu min ruku'i, ketika beliau bangkit dari ruku', beliau berdoa di situ, fi ruku'il akhirati min al-fajr, di rakaat kedua. Jadi setelah ruku' beliau bangkit, setelah itu apa? Beliau berdoa. Beliau katakan apa? Allahumma la'an fulan wa fulan. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan di dalam sejarah yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah pembesar kufar Quraisy yang menyakiti beliau. Dan salah satunya adalah orang yang ketika Nabi SAW masuk ke paman beliau, ketika paman beliau Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah SAW masuk mengunjungi pamannya. Ketika itu Rasulullah SAW katakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wa imam katakanlah la ilaha illallah. Di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah. Yang dimana dia mengatakan, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Rasulullah SAW berkata kepada pembesar-pembesar Quraisy ini, Allahumma la'an fulan wa fulan. Wahai Allah, laknat orang ini, laknat orang ini. Laknat ini apa? Agar dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali mendoakan orang agar mendapatkan laknat. Tidak boleh sama sekali. Rasulullah SAW ditegur. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai', itu bukan urusan. Dalam keadaan disebutkan bahwasanya laqad taballah, wa taballah ala haula'i thalatha. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Itu siapa? Abu Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Mereka itu pembesar Quraisy, orang-orang pembesar kufar yang menyakiti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW katakan kepada mereka, Allahumma la'an fulan wa fulan, wahai Allah, laknat mereka ini, jauhkan mereka dari rahmat-Mu. Allah katakan, laisa dalam itu bukan urusanmu. Saya mau jadikan seorang di atas kesesatan, itu bukan urusanmu, wahai Muhammad. Dan juga sebaliknya, ketika kita beranggapan bahwasanya apa? Kita bisa mendapatkan memberikan petunjuk kepada orang, maka ini tidak. Allah katakan, innaka latahdi man ahbabta. Innaka latahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah inginkan. Tapi di sana Allah katakan di dalam ayat yang lain, orang-orang yang melakukan kezaliman,
dan kezaliman itu sudah begitu besar, Allah Subhanahu wa taala menutup. Ini dalam artian apa? Allah terus membuat terobohan dia di atas kejahatan itu sampai dia meninggal dunia. Dan ini juga bantahan terhadap perkataan yang antum sering dengar apa? Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, ya begitu ya. Nah, ini tidak benar. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, tidak jatuh, dia kalau tidak jatuh berarti dia tidak jatuh tergantung terus. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini karena tidak ada pengaruh sama sekali. Ini tidak ada pengaruh, tapi kita tetap mendoakan siapapun yang kita sayangi, kita doakan dia. Siapapun yang kita lihat, masya Allah ini orang baik, kita ajari dia kepada sesuatu yang baik. Ini bisa jadi sebabkan karena doa kita, mereka itu berada di atas sesuatu yang baik. Dan ini dikatakan apa? Hadzal awali dalil ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastati'u fa kaifa ini minal akhar. Ini dalil bahwasanya apa? Nabi saya tidak bisa memberikan petunjuk di sini apa? Ini hidayatul taufik, bukan hidayatul bayan. Hidayah ada dua, ya, hidayatul taufik dan hidayatul bayan. Hidayatul taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang itu mau beribadah. Dan adapun hidayatul bayan itu semua orang bisa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua hidayah, hidayatul taufik dan hidayatul bayan. Kita hanya hidayatul bayan saja. Ada yang bertanya, silakan. Fadhal. Silakan. Kemudian mereka para orang itu dibunuh. Lalu Rasulullah mendoakan kebinasaan atas orang-orang yang membunuh para orang tersebut. Bagaimana? Jadi dia konteksnya sama, ya. Dia sama dengan hadis yang ini. Istilahnya cuma disebutkan dua hadis. Ya, tapi ada hadis yang itu juga masuk hadis itu. Ini ketika Rasulullah SAW mendoakan laknat mereka, Rasulullah ditegur. Jadi dia sama. Dia sama, cuman di sini disebutkan hanya dua hadis itu saja. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau melakukan itu, beliau juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendoakan orang-orang yang membunuh para qurra, yang dimasukkan ke dalam sumur, ya. Mereka dimasukkan ke dalam sumur dan mereka ditutup. Ini para qurra ini. Mereka diundang dan ini ada di zaman sekarang. Dulu kawan-kawan anak mereka itu diundang di Qaddafi waktu itu, ketika beliau masih ada, diundang di sana. Murid-muridnya bukan kawan-kawan anak, murid-muridnya Syekh Mobil. Ini diundang untuk menjadi guru ngaji. Sampai di sana dibunuh. Jadi seperti sama konteks hadisnya, ya, seperti ketika Rasulullah SAW ini mendoakan laknat mereka, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Dan ini masuk pembahasan tentang kunut, ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW berhenti kunut. Ini salah satunya itu. Ini salah satunya ini sebabnya itu. Ketika Rasulullah SAW mendoakan mereka Rasulullah SAW selesai sholat sama keadaan seperti ini. Rasulullah selesai di sholat subuh di rakaat kedua, itu beliau berdoa seperti itu. Maka setelah itu wallah beliau berhenti dari kunut.
Tapi ini pembahasan tentang kunut. Ini siapa mau kunut boleh, siapa yang tidak kunut boleh. Ya, masalah ya ini kunut seperti itu. Ini walaupun ada sebagian ulama mengatakan dia ini bid'ah, tapi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Siapa yang mau kunut silakan, yang tidak kunut silakan. Yang salah itu menganggap kunut wajib. Itu yang salah. Menganggap kunut wajib, dan insya Allah ini orang-orang awam yang belajar mereka ini paham. Tapi ada sana orang-orang awam yang keras, mereka mengatakan apa kunut itu wajib. Barang siapa yang tidak kunut sholatnya tidak sah. Tapi orang-orang awam yang masya Allah ini mereka belajar berakal, mereka yang berakal, mereka ini berakal bahasanya dia sunnah. Ini sunnah. Ada yang lain kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya pernah melihat orang dia sakit, terus dia itu minta diobati sama orang yang tidak imam gitu. Dia minta diobati sama orang. Artinya dia ini sedang orang ini ketika dia sakit terus minta sama itu. Saya lihat dia, tapi saya ucapkan dalam hati, semoga dia Allah banyak tahu dia tidak minta sama Allah. Apakah itu boleh? Jadi ketika kita meminta kepada seorang imam, sebenarnya orang yang kita anggap dia soleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ini boleh. Misalnya apa? Kita suruh dia doakan kita ke semua boleh. Apa maksudnya yang di sini bukan imam seperti imam pengajar, imam tahu Iya, sebenarnya tetap boleh. Ya, tetap boleh kita meminta kepada siapa saja dalam hal kita doakan dia, ini boleh. Selama dia tidak beranggapan dia mempunyai kemampuan khusus. Ya. Selama kita tidak beranggapan bahwa dia punya kemampuan khusus, maka ini boleh. Ini bahkan kita lihat ada orang-orang yang biasa, kita ketemu dengan dia, kita katakan tolong nanti doakan saya seperti ini, boleh saja. Tapi di sana juga para ulama mengatakan ketika kita lihat berbahaya terhadap orang yang kita minta tolong, maka kita jangan minta tolong dia. Misalnya apa? Ada seorang yang mungkin nanti dia bisa berbahaya, sebenarnya berbahaya untuk dirinya. Dia mungkin akan menjadi dia akan membuat dia ini yang sebelumnya akan membuat dia ujub. Maka ini kita tidak. Dan bahkan ya ini lebih bagus doa itu kita berdoa sendiri. Walaupun sebenarnya bisa saja kita ya ini meminta tolong orang untuk doakan kita. Ya. Jadi ketika kita melihat orang ini ya biasa-biasa kita minta dia untuk tolong sesuatu, maka hal yang wajar boleh. Tapi kalau kita sudah beranggapan dia mempunyai kemampuan khusus, maka ini tidak. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi ya kita lihat ketika kita sudah mau bisa membahayakan orang yang kita minta tolong dalam hal doa tadi, kita ya ini asalnya tidak. Ini tidak. Dan doa itu bagus kita sendiri. Bagus kita sendiri kan, masya Allah ya, yang menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam kesyirikan salah satunya itu dia gulu terhadap orang-orang yang dia anggap saleh, dia gulu. Nanti sampai ketika dia orang ini sudah meninggal dunia, dia masih datang ke tempat orang itu. Dia masih datang ke tempat orang itu untuk minta tolong. Maka jadilah apa? Bertawasul. Jadilah tawasul di kuburan. Karena apa? Ini berlebihan. Misalnya jadi seperti ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.